khatib, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada kiai kita, Kiai Al-Fadil Ali Basa, yang kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat walafiat. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala gampangkan urusannya, lancarkan rezekinya, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada sahibul bait, sahibul hajah, akhina fillah, al-ustadz Marzuki, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa kasarallah amsalah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memerhatikan kita semuanya, yang mana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mana tidak ada hal yang paling utama, tidak ada hal yang paling utama, dan tidak ada hal yang paling afdal bagi kita semuanya ketika kita semuanya telah dijadikan menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad ini, menjadi umat yang paling mulia di antara seluruh para umat-umat yang lainnya. Tidak ada lain hadirin, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad menjadi mulia di antara umat-umat yang lainnya dikarenakan kita bersambung dengan sesuatu yang mulia di antara seluruh para makhluknya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga tidak ada hadirin hal yang menyambung dengan Nabi Muhammad kecuali hal tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dan kita pernah ingat bagaimana sandalnya Nabi Muhammad. Sandalnya Nabi Muhammad nikah hadirin adalah salah satu makhluknya Allah yang mati, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memiliki kehidupan, tidak bisa membuat mudarat kepada seluruh para makhluknya Allah. Sandal nikah mati, tidak ada manfaatnya. Orang tidak akan merasakan manfaat kepada sandal tersebut. Seseorang tidak akan celaka kepada sandalnya Nabi Muhammad. Tapi sandal mereka menjadi mulia di sisi Allah. Sandal menjadi mulia di sisi para umat Nabi Muhammad. Bahkan berapa banyak di antara umat-umat Nabi Muhammad mencium bekas apa yang dipakai oleh Nabi atau apa yang menyambung dengan Nabi. Karena kenapa? Tidak ada lain, karena semuanya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Semuanya bersambung dengan Nabi Muhammad, sehingga dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang banyak yang ngambil barakah daripada apa yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jubahnya Nabi dicium sama umatnya Nabi, sandalnya Nabi dicium sama umatnya Rasulullah. Rambutnya Nabi hadirin yang sehelai, yang kalau digunting saja sudah keputus rambutnya Nabi. Tapi karena itu bersambung dengan Nabi, maka menjadi mulia karena sambungannya adalah Nabi Muhammad SAW. Para ulama, para kiai yang mereka asalnya tidak memiliki keistimewaan sama sekali, kalau misalnya tidak ada gelar di dalam diri mereka kiai, para ulama yang mana di dalam diri mereka ilmunya Nabi Muhammad, maka mereka tidak dimuliakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka bersambung sangatnya dengan Rasulullah, maka mereka menjadi mulia karena bernyambung dengan suatu yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana sandal yang biasa itu bisa masuk ke dalam arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sandal hadirin, malaikat, kurang apa malaikat? Malaikat nikah diciptakan sama Allah dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tidak ada satupun di antara makhluknya Allah yang paling taat, yang paling patuh, yang paling nurut sama Allah seperti para malaikatnya Allah. Kalau diperintahkan sujud, sujud hadirin sampai ila yaumil qiyamah. Kalau misalnya diperintahkan rukuk, rukuk hadirin sampai ila yaumil qiyamah. Kalau misalnya diperintahkan untuk bertasbih, berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, dari Allah menciptakan malaikat itu sampai hari kiamat terus istiqomah berzikir sama Allah. Sehingga difirmankan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah sama sekali para malaikatnya Allah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau misalnya gula panjenengan neka, kalau misalnya diperintahkan oleh Allah dengan suatu perintah, kadang-kadang kita teledor kadang-kadang. Diperintahkan sholat duhurnya jam 11, sholatnya kita kadang-kadang jam 2 atau setengah 3, itu pun kalau sholat. Kalau ada sholat, diperintahkan sholat subuhnya jam 4, tapi ketika bangun sholat duha sama kunut kadang-kadang dia apa buatan? Banyak apa tak banyak? Banyak hadirin. Itu gularan panjenengan neka diciptakan oleh Allah, tapi kita semuanya masih teledor pada suatu hal yang difirmankan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para malaikatnya Allah la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun atas apa yang diperintahkan sama Allah, dan selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih malaikat Jibril neka hadirin adalah salah satu malaikat yang pemimpinnya para malaikat Allah. Tidak ada suatu risalah, tidak ada suatu wahyu yang diturunkan kepada Nabi kecuali pasti malaikat Jibril neka wasilah daripada seluruh para anbiya Allah. Terus berjumpa dengan Allah, kemudian kembali kepada nabi-nabinya Allah. Terus berjumpa lagi kepada Allah, bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sebuah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi lihat bagaimana kalau misalnya sesuatu itu tidak bersambung dengan Nabi, maka jangankan dia itu untuk melihat Allah, dia melewati arsy-Nya Allah tidak bisa melewati arsy-Nya Allah. Sampai malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau jalanlah saja ke atas ke arsy-Nya Allah, bertemulah engkau bersama Allah. Demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya aku melangkahkan satu kaki langkahan lagi ke atas ini wahai Rasulullah, maka aku akan terbakar karena cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana sandalnya Nabi Muhammad SAW. Bukan malaikat hadirin, bukan hal yang mulia hadirin, bukan hal yang dispesialkan hadirin. Benda mati. Kalau misalnya sandalnya kulo tidak ada manfaatnya, tapi kulo pakai banyak yang rebutan, mungkin kira rebutan. Kadang-kadang bebe barokahnya sandal dijupuk tidak ada duit kadang-kadang. Akhirnya tapi sandalnya Nabi sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkatnya apa? Nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya adalah umatnya Nabi. Umatnya Nabi neka hadirin adalah umat yang paling istimewa di antara umat-umat yang lainnya. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling agung, yang spesial di antara seluruh para umat-umat yang lainnya. Jangankan malaikat, para anbiya Allah, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin untuk menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Allah Musa
Nabi Allah Musa nikah hadirin pernah membaca tentang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad di antara umat-umat yang lainnya. Dan pada saat itu Nabi Allah Musa pernah membaca seperti ini. Apa yang beliau baca? Yang beliau baca bahwasanya di antara kespesialan umatnya Nabi, bahwasanya umat Nabi Muhammad nikah, kalau misalnya melakukan satu kebaikan dicatat sama Allah 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya dia itu melakukan satu kebaikan, bahkan bisa dilipat gandakan 700 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berapa baik kebaikan kita bersalawat kepada Nabi? Ratusan, tidak bisa dihitung. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Itu khusus siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu, kalau melakukan kebaikan, ya satu sudah dicatat sama Allah. Tapi khusus umat Nabi Muhammad, kalau sudah melakukan kebaikan dicatat sama Allah 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalnya kita melakukan dosa, di sini semuanya berdosa, gitu. Tidak ada di antara kita semuanya yang mengaku diri kita adalah orang yang suci, tidak ada. Bahkan kita bersumpah kita tidak ada dosanya, tidak mungkin kita itu bisa bersumpah kepada diri kita tidak memiliki dosa. Kita ketika memiliki dosa, dicatat sama Allah hanya satu kejelekan. Gak dilipat gandakan sama Allah, Pak. Gak dilipat gandakan sampai 10 kejelekan, bahkan ratusan kejelekan. Tapi kalau umat terdahulu melakukan kejelekan, sekali melakukan kejelekan, langsung dicatat kejelekan itu di pintu-pintu rumah mereka. Tapi umat Nabi Muhammad dicatat apa tidak dicatat? Gak dicatat, Pak. Ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba orang selok neka bermaksiat kepada Allah, langsung dicatat di rumah mereka. Numpuk pintu-pintu mereka itu catatan kejelekan. Iki zina, iki maling ayam, maling sapi. Apa maling? Iki gorotok, busotok, wakil lek wong selok dicatat di kabeh. Tapi rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, Pak, kalau misalnya mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu dia itu untuk membunuh dirinya sendiri, tidak perlu. Atau misalnya ada najis di badannya, ada najis di pakaiannya, tidak perlu dirobek terdahulu, tidak perlu. Tapi kalau umat terdahulu pengen taubat kepada Allah, bunuh diri baru diterima taubatnya. Bayangkan, coba sampean pengen taubat disuruh bunuh diri, ndak ono single wis ndak apa-apa wis mlebu neraka ae timbang bunuh diri. Tapi umatnya Nabi Muhammad subhanallah dispesialkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau membaca keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Musa ini mengatakan, Ya Rabbi ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan mereka menjadi salah satu umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah, Nabi Musa sudah dijadikan menjadi nabi, menjadi rasul, bahkan beliau bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau masih ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah mengatakan, Ya Musa, qad istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Hei wahai Musa, telah aku jadikan engkau menjadi salah satu utusanku, aku jadikan engkau menjadi rasulku, dan aku jadikan engkau bisa berbicara denganku wahai Musa. Maka jadilah engkau menjadi hamba-hamba yang syukur kepada Allah, dan jadilah engkau hamba yang selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya
Masya Allah, Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, sehingga itulah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para malaikat itu heran hadirin. Para malaikat itu heran kalau misalnya ada di antara umat Nabi Muhammad masuk ke dalam api nerakanya Allah. Heran. Kenapa herannya? Saking banyaknya kemuliaan, saking banyaknya keistimewaan, saking banyaknya kelebihan kepada umat Nabi, digampangkan segalanya, tapi masih masuk ke dalam nerakanya Allah. Heran para malaikat. Kalau misalnya umat terdahulu, para malaikat mereka heran kalau misalnya umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga. Mereka heran. Kenapa? Dari saking susahnya syariat mereka, ajaran mereka, kok bisa mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau malaikat ini kepada umatnya Nabi, herannya mereka itu kalau misalnya ada umatnya Nabi sudah digampangkan syariatnya, sudah dispesialkan oleh Allah, sudah dimanja sama Allah, tapi masih masuk ke dalam api nerakanya Allah. Heran. Fulan dari umatnya Nabi kok melebur rokok, kok melebur rokok, melakukan kebaikan dilipat gandakan. Tobat maksiat ping 100 lek gelem tobat diterima sama Allah. Sik melebur rokok Allah kebercut nikah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mari kita syukuri kita menjadi umatnya Nabi. Jangan sampai pada momen-momen Rabiul Awal ini kita menjadi umatnya Nabi, bukan kita membanggakan Nabi, tapi kita membuat kecewa Nabi Muhammad SAW. Dengan apa kita membuat kecewa Nabi? Ada salah satu riwayat, Pak, yang mana riwayat ini menjadikan penyemangat bagi kita semuanya. Kita ingin membahagiakan Nabi atau kita ingin untuk membuat kecewa Nabi Muhammad SAW. Yang mana riwayatnya itu seperti ini. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Mamati khairun lakum, tu'radu aliyya a'malakum, fama ra'aitu min khairin fahamidullah wa syakartu ilayh, wa ma ra'aitu min syarrin fastaghfirtullah wa da'utu ilayh." Sesungguhnya kematianku neka adalah kebaikan bagi kalian semuanya. Tidaklah kalian melakukan kebaikan, tidaklah kalian melakukan kebajikan, tidaklah kalian bersolawat kepadaku, tidaklah kalian berzikir kepada Allah, tidaklah kalian melaksanakan perintahku, kata Nabi Muhammad, maka aku bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika kalian bermaksiat kepada Allah, melanggar syariatnya Allah, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian aku melihat dosa-dosa kalian, maka aku menangis sehingga aku meminta ampun dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kita punya pilihan. Kita ingin membahagiakan Nabi atau kita masih terus-terusan ingin mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini kurang apa hadirin? Memikirkan umatnya itu sangat besar. Tidak ada waktu beliau itu pasti memikirkan umatnya. Tidak dalam keadaan apapun pasti beliau itu memikirkan umatnya. Sampai-sampai mana ada pemimpin atau ustadz atau kiai yang seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu perhatian kepada umat-umatnya. Sampai-sampai di akhir umur beliau, ketika beliau itu disamperi oleh malaikat Israel, dan malaikat Israel meminta maaf kepada Nabi seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, telah datang waktu ajalmu dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, wahai Rasulullah. Dan demi Allah ya Rasul, aku sesungguhnya tidak tega atas aku ini untuk mencabut nyawamu, wahai Rasul, tapi ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka kata malaikat, kata Rasulullah, "Kalau begitu ambillah nyawaku, wahai malaikat Israel." Maka malaikat Israel mengatakan, "Baik ya Rasulullah,
Kalau misalnya engkau mengizinkan, maka aku akan mengambil nyawamu wahai Rasulullah. Dan aku wahai Rasul akan mengambil nyawamu selembut-lembutnya orang. Aku menyambut nyawanya orang di antara seluruh para makhluknya Allah. Paling lembut engkau ya Rasulullah. Langsung malaikat Israel melakukan tugasnya sebagai malaikat penyambut nyawa, sehingga diambil nyawanya Rasulullah sedikit demi sedikit. Seraya Nabi Muhammad mengatakan, sakit wahai malaikat. Maka malaikat itu mengatakan, wahai Rasul, ketahuilah wahai Rasul, sesungguhnya aku ini telah mengambil nyawamu ini ada dengan selembut-lembutnya, dengan sepelan-pelannya di antara seluruh para makhluknya Allah yang aku cabut nyawamu wahai Rasul. Maka Nabi Muhammad mengatakan, apakah engkau melakukan seperti ini kepada umatku wahai malaikat Israel? Maka malaikat Israel mengatakan, lebih keras dari ini wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad dengan pikirannya selalu umatnya, ummati, beliau mengatakan, hawwin aliyya wa khaffif ala ummati ya Jibril. Ya malaikat Israel, wahai Israel, timpahkan semua sakit-sakit yang terjadi kepada umatku, timpahkan semuanya kepadaku, dan peringatkanlah kepada umatku wahai malaikat Israel. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad SAW, perhatiannya selalu umatnya, Nabi Muhammad SAW. Coba pula hadirin, coba atau Kiai Ali dicabut nyawanya kemudian sakit misalnya, kira-kira yang diminta Kiai Ali misalnya diringankan untuk beliau atau diberatkan untuk umatnya, yang beliau ringan? Tidak mungkin. Pasti kita sebagai manusia wajar kita minta keringanan kepada diri kita sendiri sebelum orang lain. Tapi Nabi Muhammad, beliau meminta keberatan kepada dirinya asal umatnya menjadi ringan dan enak semuanya karena Nabi Muhammad SAW. Pernah hadirin, Nabi Muhammad SAW, beliau ketika dalam keadaan duka pada saat itu, beliau ditinggal oleh kedua orang kekasihnya yang sangat membantu dakwah beliau, yang sangat menghalang, yang sangat mencegah di dalam permusuhan orang kafir kepada beliau. Siapa mereka? Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah dan yang kedua adalah Sayyiduna Abdul Muttalib. Sehingga pada saat itu hari-hari beliau dinamakan dengan Yaumul Huzun, hari kesedihan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedih Nabi Muhammad, sehingga kesedihannya itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga berbagai macam cara Allah menginginkan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada di antaranya Allah itu memberikan salah satu pilihan kepada Nabi agar beliau itu meminta kepada Allah sampai beliau itu puas dengan kesedihannya, sehingga tidak sedih Nabi. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Sungguh engkau wahai Muhammad akan aku berikan kepada engkau sampai engkau puas. Sehingga apakah Nabi minta jabatan? Apakah Nabi minta harta? Moro-moro Nabi minta alpat kono. Iyalah. Moro-moro Nabi minta rumah yang tingkat aja ya Allah, harta yang banyak aja ya Allah. Coba kula ditawari sama Allah seperti itu, minta Ferrari, minta mobil, minta segalanya kalau kula. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika ditawarkan sama Allah seperti itu dan pasti diberi sama Allah, langsung Nabi Muhammad mengatakan, idan lan arda wahid min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak rela satu di antara umatku masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang selalu didoakan Nabi, dipikirkan Nabi, diperhatikan Nabi, bagaimana kita menjadi umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sehingga eman kalau misalnya kita sia-siakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mari pada bulan Rabiul Awal ini kita jadikan pikiran
kita selalu membahagiakan Nabi. Pikiran kita selalu membuat senang Nabi. Pikiran kita selalu membuat tersenyum wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa kita melakukan hal itu semuanya? Dengan mengamalkan salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah syariatku, ikutilah sunnah-sunnahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka niscaya kalian akan mendapatkan ridhonya Allah dan akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian akan dihapus dosa-dosa kalian sehingga kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan berkat maulid Nabi Muhammad SAW kita semuanya dirubah keadaan kita menjadi keadaan kita bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan berkat maulidun Nabi, ya Rabb, kita berkumpul di tempat ini, kita membaca maulid Nabi, kita bersalawat kepada Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad. Tidaklah kita melakukan amal apapun, karena melakukan amal apapun, kegiatan apapun, kecuali pasti kegiatan itu adalah hal yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada yang dilihat oleh Nabi Muhammad kecuali amal-amal kebaikan kami, ya Allah. Tidak ada yang dilihat oleh Nabi Muhammad kecuali amal-amal kebaikan kami, ya Allah. Tidak ada yang dilihat oleh Nabi Muhammad kecuali amal-amal yang menggerakkan hati Nabi Muhammad, ya Allah. Tidak ada amalan-amalan kecuali amalan-amalan yang dapat senang tersenyum wajah Nabi Muhammad, ya Allah. Maka ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ya Rabb, jangan sampai kejelekan-kejelekan kami sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang membuat Nabi Muhammad sedih, yang membuat Nabi Muhammad menangis, yang membuat Nabi Muhammad berdoa kepadamu dan memintakan ampun kepadamu untuk kami, ya Allah. Maka berkat maulid Nabi Muhammad, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, sehingga tidak terlihat sedikit pun di dalam diri kami hal yang membuat Nabi Muhammad sedih kepada kami, hal yang membuat Nabi Muhammad tidak senang kepada kami, ya Allah. Dan jadikanlah saudara-saudara kami, anak-anak kami semuanya menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Tidak ada hal yang paling bermanfaat di dalam dunia ini kecuali apabila di dalam hati-hati kami dan saudara kami dan anak-anak kami, di dalam diri mereka cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Maka jadikanlah, ya Rabb, di dalam maulid Nabi Muhammad ini, ya Rabb, jadikanlah hati-hati mereka semuanya cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama rombongan Nabi Muhammad, sehingga kelak di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan bersama rombongan Nabi Muhammad, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan di bawah bendera liwa Sayyidina Muhammad, sehingga kita melewati sirat secepat kilat bersama rombongan Nabi Muhammad, sehingga kita mendapatkan air telaga Kausar dari tangan mulia Nabi Muhammad, sehingga kita kedua mata kami melihat wajah Nabi Muhammad yang tidak ada nanti paling celaka di akhiratmu, ya Rabb, adalah mata yang diharamkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami, ya Allah, akhir umur kami adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, sehingga kami masuk ke dalam surgamu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, berkat maulid Nabi Muhammad, yang punya hajat kabulkanlah hajatnya, ya Rabb. Yang sakit angkat penyakitnya, ya Rabb. Dan yang punya masalah angkat permasalahannya, ya Rabb. Dan jadikanlah akhir daripada kehidupan kami selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbabana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.